Dalam sejarah panjang spiritualitas manusia, ada satu naskah yang pernah dianggap hilang. Sebuah Injil yang tak seperti yang lain. Ia tak berbicara tentang mukjizat di luar diri, melainkan tentang kerajaan yang tersembunyi di dalam diri manusia. Itulah Injil Thomas, sebuah teks misterius yang diyakini menyimpan ajaran paling rahasia, Yesus. Ajaran yang tidak ditulis dalam kitab resmi, dan bahkan dilarang beredar selama berabad-abad. Namun pertanyaannya, mengapa ajaran ini disembunyikan? Dan lebih dalam lagi, apa yang sebenarnya dimaksud Yesus ketika berkata, "Kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu"? Saudaraku, jika kau mendengar dengan hati yang tenang, kau akan mulai merasakan sesuatu, bahwa yang dibicarakan Injil Thomas bukan sekadar teologi, tapi sebuah peta batin, sebuah panduan menuju kesadaran tertinggi, menuju kerajaan yang tak terlihat oleh mata jasad, tapi hidup di dalam setiap manusia yang terjaga. Dalam video ini kita akan menelusuri rahasia Injil Thomas, bagaimana naskah kuno ini mengungkap jalan menuju kerajaan batin. Mengapa ajarannya dianggap berbahaya bagi para pemegang kekuasaan rohani masa lalu, dan bagaimana pesan tersembunyi di dalamnya bisa menjadi kunci untuk memahami hakikat kesadaran, jiwa, dan Tuhan yang tak terikat oleh bentuk. Namun, sebelum kita melangkah lebih dalam ke dunia rahasia ini, jangan lupa untuk berlangganan, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak jiwa yang terbangun dari tidur panjang peradaban. Karena siapa tahu, pesan kuno ini telah menempuh perjalanan ribuan tahun hanya untuk sampai padamu hari ini. Dan mungkin, di balik setiap kata yang akan kau dengar, tersimpan panggilan untuk menemukan kerajaan yang tersembunyi di dalam dirimu sendiri. Injil Thomas bukanlah kitab yang ditemukan di perpustakaan gereja atau dalam catatan resmi Kekaisaran Romawi. Ia ditemukan secara tak sengaja, terkubur dalam pasir Mesir, di sebuah tempat bernama Nag Hammadi pada tahun 1945. Di antara gulungan naskah yang rapuh itu ditemukan teks berbahasa Koptik, terjemahan dari bahasa Yunani kuno, yang berisi 114 perkataan misterius yang dikaitkan dengan Yesus. Tidak ada kisah kelahiran, tidak ada penyaliban, dan tak ada mukjizat seperti yang biasa kita dengar. Hanya kalimat-kalimat pendek, namun dalam seolah ditujukan bagi mereka yang sudah siap mendengar. Yesus dalam Injil ini berbicara seperti seorang guru spiritual timur, seorang sufi, atau mungkin seorang yogi yang mengajarkan jalan kesadaran. Salah satu ucapannya berbunyi, "Jika engkau membawa keluar apa yang ada di dalam dirimu, maka yang kau bawa keluar akan menyelamatkanmu. Tetapi jika engkau tidak membawanya keluar, maka yang tidak kau bawa keluar itu akan membinasakanmu." Kata-kata ini menyingkap rahasia terdalam tentang kerajaan batin, bahwa surga bukanlah tempat, melainkan keadaan kesadaran. Bahwa keselamatan bukanlah hadiah dari luar, tapi buah dari penemuan jati diri sejati. Namun, mengapa ajaran ini ditolak dan disembunyikan? Para pemimpin agama masa itu menyadari sesuatu. Jika manusia tahu bahwa Tuhan dapat ditemukan dalam dirinya sendiri, maka kekuasaan eksternal atas iman akan runtuh. Tak ada lagi perantara, tak ada lagi dogma yang bisa mengekang jiwa. Dan itulah sebabnya Injil Thomas disebut berbahaya, bukan karena isi pesannya menghancurkan, tapi karena ia membebaskan. Bila kita membaca lebih dalam, ajaran-ajaran ini menggema dengan kebijaksanaan para nabi, bahkan selaras dengan konsep dalam tasawuf Islam, ma'rifatullah, mengenal Tuhan melalui penyucian jiwa dan kesadaran. Seakan Yesus dalam Injil Thomas berkata hal yang sama, seperti yang diajarkan para sufi, bahwa kerajaan Tuhan adalah perjalanan kembali ke pusat dirimu sendiri. Injil Thomas tidak memberikan perintah, tetapi petunjuk. Ia berbicara bukan kepada pengikut, tetapi kepada pencari. Salah satu ucapan Yesus dalam naskah ini berbunyi, "Kerajaan itu tidak datang dengan tanda-tanda yang dapat dilihat. Orang tidak akan berkata, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana,' sebab kerajaan Bapa itu tersebar di bumi. Namun manusia tidak melihatnya." Kata-kata ini mengguncang dasar cara kita memahami Tuhan.
Selama berabad-abad manusia mencari surga di luar dirinya, di langit, di dunia lain, di akhir zaman. Tapi di sini, Yesus mengatakan sesuatu yang radikal. Kerajaan itu sudah ada di dalam dan di sekeliling kita. Namun, hanya mereka yang melihat dengan mata batin yang dapat menemukannya. Apa yang dimaksud dengan melihat dengan mata batin? Bukan penglihatan fisik, melainkan kesadaran yang terjaga. Kemampuan untuk menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber yang sama. Bahwa terang dan gelap, suka dan duka, hidup dan mati, semuanya hanyalah gelombang dari lautan kesadaran ilahi. Dalam pandangan mistik, kerajaan batin bukan tempat di mana manusia pergi setelah mati, melainkan keadaan ketika jiwa hidup dalam kesadaran penuh, saat ego, keinginan, dan ilusi duniawi mulai runtuh, dan seseorang mengenali dirinya sebagai cahaya yang tak berawal dan tak berakhir. Injil Thomas mengajarkan bahwa untuk menemukan kerajaan itu, seseorang harus menjadi seperti anak kecil. Bukan berarti menjadi polos secara fisik, tapi kembali ke keadaan kesadaran murni, tanpa topeng, tanpa beban, tanpa pencitraan. Karena hanya hati yang bening yang bisa memantulkan cahaya kebenaran. Disinilah pesan Injil ini terasa selaras dengan hikmah para sufi, bahwa Tuhan tidak jauh, Dia lebih dekat dari urat leher kita. Namun manusia menutupi kedekatan itu dengan kabut kesibukan, keserakahan dan ketakutan. Kerajaan batin adalah keadaan di mana kabut itu tersibak, di mana seseorang tidak lagi memandang dunia sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, tapi sebagai pancaran darinya. Dan saat kesadaran itu bangkit, surga bukan lagi janji masa depan. Ia menjadi kenyataan sekarang. Namun, bagaimana sebenarnya proses untuk membuka kerajaan itu? Bagaimana cara manusia membangunkan mata batin yang tertidur di dalam dirinya? Di bagian berikutnya, kita akan menyingkap rahasia terdalam Injil Thomas tentang pencarian diri, dualitas, dan cahaya tersembunyi dalam jiwa manusia. Dalam lembar-lembar Injil Thomas tersembunyi pesan yang lebih dalam, pesan tentang dua dunia yang hidup di dalam diri manusia. Bukan dunia fisik dan dunia spiritual dalam pengertian yang terpisah, melainkan dua lapisan kesadaran, dunia luar yang terlihat dan dunia dalam yang tersembunyi. Yesus berkata, "Jika dua menjadi satu, maka engkau akan menjadi anak manusia. Dan jika engkau berkata pada gunung, bergeraklah, maka ia akan bergerak." Ucapan ini sering disalahartikan secara harfiah. Padahal, dalam bahasa simbolik mistik, dua menjadi satu berarti penyatuan antara pikiran dan jiwa, antara dunia luar dan dalam, antara diri kecil dan diri sejati. Gunung yang dimaksud bukanlah gunung batu, melainkan gunung ego, lapisan yang menutupi cahaya batin manusia. Ketika dua dunia dalam dirimu bersatu, tidak ada lagi batas antara engkau dan sang sumber. Disitulah kekuatan sejati lahir, bukan kekuatan untuk menguasai dunia, tetapi untuk menguasai dirimu sendiri. Dalam kebijaksanaan Timur dan juga dalam tasawuf Islam, konsep ini dikenal sebagai fana dan baka, lenyapnya ego dalam kesadaran ilahi, lalu hidup kembali dalam keheningan Tuhan. Mereka yang mencapai keadaan ini tak lagi melihat perbedaan antara aku dan dia. Semua yang ada menjadi satu kesadaran, nur, cahaya yang tak pernah padam. Injil Thomas tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi tentang transformasi batin. Ia tidak menuntut kepercayaan buta, tapi menantang setiap manusia untuk mengenal dirinya. Karena seperti yang Yesus ucapkan di dalamnya, barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Bapanya. Kata Bapa di sini bukanlah sosok antropomorfik yang jauh di langit, tapi prinsip kesadaran ilahi, sumber segala kehidupan. Untuk mengenalnya, seseorang harus menembus lapisan ego, hawa nafsu, dan rasa aku yang palsu. Proses ini sering menyakitkan karena kau harus kehilangan dirimu agar bisa menemukan yang sejati. Namun ketika cahaya itu menyala, dunia berubah. Bukan karena dunia di luar menjadi berbeda, tapi karena cara pandangmu terhadap dunia telah terlahir kembali. Kau mulai melihat kesucian dalam setiap hal,
Bahkan dalam penderitaan sekalipun, kau tak lagi mencari Tuhan di tempat-tempat suci, karena kau menyadari bahwa tubuh dan jiwamulah kuil sejati. Inilah inti ajaran Injil Thomas, bukan sekadar dogma, tapi undangan untuk terjaga, untuk membuka mata batin dan menyadari bahwa kerajaan itu telah ada sejak awal, menunggu untuk ditemukan. Pada akhirnya, perjalanan kita menelusuri Injil Thomas bukanlah tentang menemukan teks kuno, tetapi tentang menemukan dirimu sendiri. Karena seperti yang dikatakan dalam salah satu perkataannya, kerajaan itu telah terbentang di hadapan manusia, tetapi mereka tidak melihatnya. Kita telah hidup di dalam kerajaan itu sejak awal, tapi mata batin kita tertutup oleh kesibukan, ambisi, dan ilusi. Kita mencari Tuhan di luar, sementara Ia berbisik lembut di dalam hati, menunggu untuk ditemukan. Jika ada satu pesan yang bisa kita bawa dari Injil Thomas, maka itu adalah ini. Pengenalan terhadap diri sendiri adalah jalan menuju pengenalan terhadap Tuhan. Dan ketika seseorang mengenal Tuhan, bukan melalui dogma, tapi melalui pengalaman batin, maka hidupnya berubah menjadi ibadah yang sejati. Injil Thomas bukanlah kitab yang menentang agama, tapi cermin bagi jiwa yang haus akan kebenaran. Ia tidak menawarkan surga di masa depan, melainkan kesadaran surgawi di saat ini. Ia tidak mengajarkan pengikut, tapi pencari. Dan dalam dunia modern yang penuh kekacauan ini, ajarannya terasa seperti bisikan yang menuntun manusia kembali ke pusat jiwanya. Bayangkan, jika setiap manusia mampu menyadari bahwa kerajaan itu ada di dalam dirinya, dunia luar pun akan berubah. Kebencian akan melebur menjadi pemahaman. Ketakutan akan larut dalam ketenangan. Dan manusia akan melihat satu sama lain bukan sebagai musuh tapi sebagai cerminan dari cahaya yang sama. Maka, jangan tunggu dunia menjadi tenang untuk mencari Tuhan. Temukan ketenangan itu di dalam dirimu, dan dunia pun akan ikut tenang. Karena kerajaan batin tidak menunggu di surga tapi bersemayam dalam napasmu, dalam kesadaranmu, dalam setiap momen ketika engkau hadir sepenuhnya. Sebelum video ini berakhir, aku ingin meninggalkan satu pertanyaan untukmu. Apakah kau benar-benar hidup, atau hanya bermimpi di dalam dunia yang belum kau sadari? Tulis di kolom komentar bagaimana pesan Injil Thomas ini menyentuh hatimu. Apakah kau merasa kerajaan itu mulai terbuka di dalam dirimu? Dan jangan lupa untuk like, bagikan, dan berlangganan agar pesan kuno ini terus menyebar ke lebih banyak jiwa yang mungkin sedang mencari jalan pulang. Karena mungkin, perjalanan spiritual terbesar bukanlah menuju langit, melainkan menyelam ke kedalaman batin, tempat di mana Tuhan telah menunggumu sejak awal waktu. Yang tersembunyi akan dinyatakan, dan yang diam akan bersuara. Injil Thomas.